Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata gereja? Ya, biasanya kita membayangkan bangunan gereja, ya kan? Tapi sebenarnya yang dimaksud gereja itu bukan gedung. Gereja itu lebih tepat digambarkan sebagai tubuh manusia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27, Paulus menggambarkan gereja itu sebagai tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ atau anggota tubuh. Lalu bagaimana hubungan antar organ tubuh itu? Nah, ada ceritanya nih. Begini ceritanya. Pada suatu hari, mata kelihatannya manyun. Dia kok kesel sekali ya? Ada apa yang terjadi? Dia berkata kepada dirinya begini. Hari ini aku kesal sekali. Aku ini melihat makanan yang enak, tapi mulut yang dapat enaknya. Dia yang mengunyah makanan. Lah, hidung juga menimpali begini. Benar sekali, aku juga ikut kesel. Aku yang mencium bau makanan yang sedap, tapi mulut yang keenakan. Tangan langsung menyahut. Apalagi aku. Aku cuma bisa menyentuh makanan itu untuk sesaat. Sebab setelah itu masuk ke dalam mulut. Memang enak ya si mulut itu. Kaki pun tak mau kalah. Lah kalian masih enak guys. Aku sudah capek-capek mengantarkan kalian kepada makanan yang enak itu. Aku nggak dapat apa-apa. Rupanya si mulut mendengar percakapan mereka. Si mulut pun langsung berteriak begini. Hei, kalian salah tuduh. Emangnya kalian saja yang capek? Aku juga capek nih. Nih lihat nih, rahangku sudah capek mengunyah makanan. Lalu semuanya itu buat siapa? Apakah buatku sendiri? Enggak, semuanya itu buat lambung. Coba bayangkan, dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia mau terima enaknya saja. Lalu mata berkata, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Selama ini lambung kan nggak melakukan apa-apa. Dia nggak ikut kerja keras, tapi dia kerjanya yang paling enak. Bagaimana kalau kita boikot si lambung itu? Wah, mereka setuju. Mereka ingin memberi pelajaran kepada si lambung. Sejak saat itu, bila ada makanan, mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka ingin memberi pelajaran kepada si lambung. Rasain tuh lambung, kata mereka ke dalam hati. Hari pertama, mereka sudah gemeteran, tapi mereka tetap bertahan. Meskipun si lambung mulai protes, lalu hari kedua mereka sudah lemes. Mereka sudah mulai kehabisan tenaga, tapi mereka tidak mau menyerah. Kita harus memberi pelajaran kepada lambung. Iya, kata mereka, walaupun mereka sudah mulai gemeteran. Lalu pada hari ketiga akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka akhirnya memberi makan kepada lambung. Maka lambung pun segera bekerja dengan cepat. Dia memproses makanan itu dan menyalurkan sari-sari makanan ke organ-organ tubuh yang lain. Sehingga organ-organ tubuh yang lain menjadi kuat kembali, menjadi segar kembali. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa lambung meskipun bagian yang lemah dari anggota mereka, tapi ternyata lambung itu juga bekerja. Kelihatannya lambung itu tidak bekerja karena tidak terlihat dari luar. Meskipun demikian, lambung itu memproses makanan yang memberi kekuatan kepada anggota tubuh yang lain. Sebagaimana lambung membutuhkan mata, demikian juga mata membutuhkan lambung. Sebagaimana lambung membutuhkan tangan untuk mengambil makanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dimasukkan lagi ke dalam lambung, demikian juga tangan membutuhkan lambung untuk memberikan sumber tenaga. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kerjasama antar anggota tubuh itu penting. Setiap organ tubuh, setiap masing-masing dari kita sebagai anggota tubuh Kristus itu memiliki tanggung jawab yang unik.
dan masing-masing dari kita memberi manfaat bagi seluruh tubuh Kristus. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa.